Udara tenang di paviliun bintang jatuh tiba-tiba berubah ketika percakapan antara murid dan gurunya menyentuh masa lalu yang telah lama terkubur. Xiaoyan memandang Yao Lao dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ditinggalkan. Suara Xiaoyan lirih, namun mengandung nada tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang ahli pemurnian pil sekelas Yao Lao, yang kehebatannya hampir tak tertandingi di seluruh benua Doqi, pernah dianggap tidak berguna oleh klannya sendiri? Yao Lao tersenyum pahit. Itu karena garis keturunan Dodi. Nada suaranya tenang, namun getir. Ia mulai membuka lembaran masa lalunya, tentang bagaimana di dalam klan Yao yang agung, kekuatan dan status seseorang ditentukan oleh seberapa kuat garis keturunan Dodi yang mereka warisi. Bagi Yao Lao, darah Dodi yang mengalir di tubuhnya begitu tipis, nyaris tak berarti. Akhirnya, dia dikeluarkan dari klan setelah gagal menjalankan sebuah misi penting. Diusir, namun tidak dikalahkan, Yao Lao mengembara sendirian di dataran tengah. Ia mengasah keahliannya selama hampir 1 abad, hingga menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati oleh banyak pihak. Meski hatinya sempat berharap klan Yao akan memanggilnya kembali, waktu perlahan memadamkan api harapan itu. Aku adalah Yao Chen, tapi bukan Yao dari klan Yao, bisiknya lirih. Matanya memandang ke kejauhan, seolah melihat kembali tahun-tahun pengasingannya. Xiaoyan terdiam. Perasaan hormatnya pada gurunya semakin dalam, dan juga ketidaksukaannya terhadap klan yang begitu angkuh menilai orang dari garis keturunan. Namun, Yao Lao menepis percakapan itu dengan tawa ringan. Topik utama segera bergeser pada kekuatan besar lain di dunia ini, 8 klan kuno. Salah satunya, klan Yan, dikenal sebagai penjaga 4 jenis api surgawi, 2 di antaranya bahkan termasuk dalam 10 besar dunia. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi, ujar Yao Lao. Namun jangan berpikir untuk mengambilnya. Api itu tersegel dengan warisan berusia ribuan tahun, jauh lebih kuat dari 9 naga api petir. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Bahkan jika ia menginginkan api-api itu, kekuatannya belum cukup. Musuh seperti Hall of Souls saja sudah cukup menyulitkan. Menambah lawan sekelas klan kuno. Itu bukanlah langkah bijak. Namun, ada satu perjalanan penting menantinya. Yao Lao mengeluarkan sebuah undangan giok hitam dari dalam cincin penyimpanannya. Cahaya misterius berpendar lembut dari permukaannya yang diukir dengan simbol-simbol purba. Ini adalah undangan dari klan Gu, kata Yao Lao dengan hikmat. Dalam waktu 1 bulan, mereka akan mengadakan upacara kedewasaan, sebuah peristiwa penting yang hanya diikuti oleh generasi muda terkuat mereka. Sun Er akan ada di sana. Nama itu menghantam jantung Xiaoyan seperti guntur di siang bolong. Sun Er, gadis yang telah lama memenuhi ruang hatinya. Seseorang yang telah bersamanya sejak kecil, namun kini berdiri di puncak dunia, ahli muda paling menonjol dari klan Gu, dengan darah Dodi paling murni di seluruh garis keturunan mereka. Aku tidak bisa pergi ke sana sendiri karena statusku saat ini terlalu penting bagi paviliun bintang jatuh, jelas Yao Lao. Tapi kamu harus pergi sebagai perwakilanku. Dengan tangan bergetar, Xiaoyan menerima undangan itu. Sentuhan giok yang hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah memperkuat niatnya. Guru, aku tidak akan mengecewakanmu, ucapnya mantap, matanya membara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Yao Lao tertawa puas dan menepuk bahunya. Namun dia juga mengingatkan, Sun Er memiliki status tinggi. Jalannya tidak akan mudah bagimu. Tapi jika kau benar-benar berniat bersamanya, buktikan. Xiaoyan mengangguk. Di benaknya, suara dan senyum Sun Er menggema, seperti cahaya yang menuntunnya dalam kegelapan. Sebelum berangkat ke alam Gu, Yao Lao menyarankan agar ia membawa 2 sekutunya, Tianhuo Zunze, yang kini telah memulihkan kekuatan hingga ke tingkat bintang 6 Douzun, dan dokter peri kecil, yang tengah menyempurnakan kendali atas tubuh racunnya. Aku telah mengirimnya ke makam tua tempat asal metode pil racun itu, jelas Yao Lao.